Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ihram Fantri Zainur dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diawali sebelum saya memulai pemaparan materi ini, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri pada pelatihan pengawasan mutu bangunan gedung secara e-learning. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu penyelenggara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam aktivitasnya. Amin. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya sampaikan berjudul Operasi dan Maintenance Bangunan Gedung. Pada studi kasus, itu pada bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 yang terletak pada Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembahasan terkait materi ini, yang pertama, itu profil lokus atau lokasi studi kasus, kemudian pembahasan yang berisikan risiko dan dampak operasi dan maintenance bangunan gedung, kemudian pengendalian mutu operasi dan maintenance bangunan gedung, manajemen pemeliharaan, lingkup pemeliharaan, serta tata cara dan metode pemeliharaan bangunan gedung. Dan kemudian rekomendasi operasi dan maintenance bangunan gedung. Deskripsi singkat mengenai lokasi, yaitu pembangunan bangunan gedung Kementerian Koordinator 3 ini sudah untuk menyediakan ruang kerja ASN pada Kementerian Koordinator 3 pada khususnya dan juga menyediakan ruang kerja sementara atau swing space untuk ASN kementerian dan lembaga terkait pada tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara (TKN). Isi pembahasan terkait operasi dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2008. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu layak fungsi atau preventive maintenance, sedangkan perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi atau curative maintenance. Pembahasan terkait risiko dan dampak dari operasional dan maintenance bangunan gedung. Untuk variabel risiko yaitu aspek persyaratan kinerja bangunan gedung, kemudian aspek biaya atau keuangan, kemudian aspek penghuni bangunan, kemudian aspek manajemen dan organisasi pemeliharaan bangunan gedung, dan kemudian aspek hukum dan regulasi. Sementara variabel dari dampak yaitu faktor keamanan, faktor mempertahankan atau meningkatkan nilai aset, kemudian kepatuhan regulasi, kemudian faktor menghasilkan kinerja dan efisien dan fungsional, kemudian kualitas dan kenyamanan penghuni. Terkait dengan pengendalian mutu dari operasional maintenance bangunan gedung, yang akan saya fokuskan yaitu pertama, manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, kemudian lingkup pemeliharaan bangunan gedung, dan kemudian tata cara dan metode pemeliharaan bangunan gedung. Dalam lingkup pemeliharaan bangunan gedung, yang pertama adalah aspek arsitektural, kemudian aspek struktural, kemudian aspek mekanikal yang terdiri dari tata udara, sanitasi, plumbing, dan transportasi bangunan gedung. Kemudian aspek elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan alarm. Kemudian aspek tata ruang luar, aspek tata geraha atau housekeeping. Materi terakhir yaitu rekomendasi operasi dan maintenance bangunan gedung yang berisikan yang pertama, sistem pelaksanaan, yang kedua, waktu kegiatan, yang ketiga, tenaga kerja atau personel, yang keempat, sifat kegiatan pemeliharaan, yang kelima, tujuan perbaikan, yang keenam adalah standar teknis, pemeriksaan, dan perbaikan komponen bangunan. Demikian pemaparan materi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.